Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa yang Anda bisa peroleh dengan membuli seseorang? Kenikmatan apa yang Anda peroleh ketika mentertawakan, menghina, melecehkan seseorang? Pertanyaan itu muncul ketika saya mendengar kasus bunuh diri seorang mahasiswa asal Universitas Udayana Bali bernama Timothy Anugrah. Diduga Timothy nekat bunuh diri setelah dirinya dibully, dirundung oleh sesama temannya di kampus tempatnya belajar. Saya yakin pembulian yang dilakukan teman-temannya itu berlangsung dalam skala ekstrim, bukan cuma ejek-mengejek biasa. Kemungkinan besar mereka menghina Timothy sehina-hinanya. Timothy adalah mahasiswa semester 7 di FISIP. Dari video Timothy di masa hidupnya, ia nampak sebagai mahasiswa yang sangat baik, yang sopan, yang tidak mengganggu orang lain. Timothy melakukan bunuh diri dengan melompat dari lantai 2 gedung FISIP Universitas Udayana pada Rabu pagi 15 Oktober. Sampai sekarang tidak ada penjelasan mengapa tindakan nekat itu dia lakukan. Tapi yang menyedihkan, para pembulinya masih tetap melontarkan kalimat-kalimat tidak pantas saat korban sudah tewas. Sejauh ini ada 7 mahasiswa dari berbagai fakultas berbeda yang terus membuli Timothy bahkan setelah ia mati. Berbagai rundungan itu terekam dalam tangkapan layar yang tersebar di media sosial. Bayangkan, mereka masih sempat mengolok-ngolok Timothy saat tahu Timothy sudah meninggal. "Nanggung banget kok bunuh diri dari lantai 2 ya," tulis seorang mahasiswa. Postingan itu pun kemudian direspons oleh temannya dengan kata, "Asli." Yang lainnya merespons, "Mentalnya nggak kuat kalau dari lantai 4. Badan gorbon gitu mau diangkat, mandiri dikit," timpal yang lain. "Nahan tawa gue jir, WK, sahut yang lainnya lagi. "Kayak KKI jir yang lagi pose macan," direspon kembali oleh yang lain. FYI, KKI merujuk pada seorang YouTuber bernama Rahmawati KKI Putri Cantika yang suka posting berbagai tutorial rias wajah. Ada juga yang mengomentari terkait biaya kargo dan peti jenazah. Baru peti harga udah jutaan, apalagi kargo pesawat sekitar 30 juta lenyap, sahut yang lainnya. Kabarnya para pembuli itu telah mendapat sanksi. 2 orang lainnya dikeluarkan dari tempatnya melakukan koasisten, beberapa lainnya dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Universitas Udayana sendiri saat ini sedang melakukan penyelidikan. Sangat mungkin para pembuli itu akan dikeluarkan dari universitasnya. Perundungan yang berakibat bunuh diri bukan kali ini saja terjadi. Kita masih ingat, sebelumnya menimpa ARL, mahasiswa kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Saat itu ARL sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis prodi anestesi. ARL ditemukan tewas di tempat kosnya setelah bunuh diri dengan menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Di catatan buku hariannya, ARL nekat mengakhiri hidup karena berat menghadapi perundungan seniornya. Akibat kasus ini, Kementerian Kesehatan sempat memberhentikan program studi anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Perundungan berakhir bunuh diri juga menimpa sejumlah siswa sekolah. Ini misalnya diduga menimpa anak berinisial Imwas, seorang siswa SMP di Badung, Bali. Peristiwa terjadi pada Senin 1 September 2025 yang lalu. Peristiwa yang sama terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada sekitar bulan Maret 2023. Siswa berinisial MR, siswa kelas 4 SD, tewas karena gantung diri. MR nekat gantung diri karena sering dibully oleh teman-temannya karena disebut nggak punya ayah atau anak yatim. Kalau saya data semua kasus-kasus sejenis mungkin daftarnya akan panjang sekali. 4 contoh yang saya peroleh melalui browsing di internet ini rasanya sudah cukup untuk menggambarkan begitu berbahayanya perundungan atau bullying di berbagai lembaga pendidikan kita. Dari beberapa studi yang saya baca, perundungan memang bisa punya dampak yang luar biasa serius. Setidaknya ada 4 dampak perundungan. Dampak pertama terkait kesehatan mental. Korban perundungan akan mengalami depresi, kecemasan, dan dihinggapi rasa sedih dan kesepian. Dampak ini bisa berlanjut sampai korban usia dewasa. Korban juga bisa mengalami post-traumatic stress disorder. Perundungan bahkan juga bisa menimbulkan keinginan bunuh diri. Dampak kedua terkait masalah emosional dan sosial. Korban akan mengalami penurunan kepercayaan diri, dengan akibat lanjutan korban akan mengalami hambatan perkembangan jati diri. Korban juga akan mengalami kesulitan membangun relasi. Korban akan cenderung mengisolasi diri atau menarik diri dari teman dan keluarga.
Ketiga, dampak akademis. Perasaan takut dan depresi akan membuat korban perundungan terganggu konsentrasinya. Akibat lanjutannya, korban akan mengalami penurunan prestasi, juga akan cenderung pasif dan tidak mau berinteraksi dengan teman sebaya. Akibat keempat, terkait masalah fisik. Korban perundungan bisa mengalami perubahan pola makan dan tidur. Perubahan pola itu bisa mengakibatkan hambatan pada perkembangan fisik, terutama bagi anak-anak. Jadi terlihat jelas bahwa pembulian akan bisa menimbulkan dampak sangat serius bagi korban. Karena itu kita semua tidak boleh membiarkan praktek bullying berlangsung secara leluasa di lingkungan kita. Dalam hal ini yang perlu terlibat menghentikan praktek bullying adalah setiap warga negara. Perundungan adalah hal yang dengan mudah terlihat dalam sebuah lingkungan. Contohnya saja, penggunaan nama melecehkan yang dikenakan pada orang tertentu, misalnya si gendut, si anak mami, atau ejekan yang intensif terhadap orang tertentu. Kita semua dapat menyaksikannya secara kasat mata. Orang seperti Timothy tidak mungkin tiba-tiba saja memutuskan untuk melompat dari lantai 2. Itu sangat mungkin terjadi karena rasa frustrasi yang berlangsung setelah melalui satu jangka waktu yang membuat dia kehilangan harapan. Karena itu setiap warga harus berperan menghentikan pembulian itu. Si pelaku pembuli harus tahu bahwa apa yang dilakukannya sama sekali tidak pantas dan ditolak oleh lingkungannya. Dan si korban, Timothy misalnya, harus tahu bahwa ada orang-orang yang bersimpati dan berada di pihaknya. Dia harus tahu dia tidak sendirian. Dan di luar itu semua, lembaga yang memiliki otoritas di lingkungan, guru, kepala sekolah, pembimbing, dosen, konselor, juga harus bertindak secara tegas dan bijaksana menghadapi kasus-kasus semacam itu. Ciptakan budaya sekolah yang inklusif, yang merangkul semua pihak, tidak eksklusif. Sekolah, kampus, kantor harus memberikan ruang konseling yang aman. Kalau perlu, libatkan teman-teman dan keluarga korban agar korban tidak merasa sendirian. Beri juga penghargaan bagi siapapun yang berani membela temannya yang dibuli. Kasus bunuh diri tentu kasus yang luar biasa, jarang terjadi. Tapi satu kasus bunuh diri saja sudah terlalu banyak. Tidak boleh lagi ada Timothy yang lain. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.